kami Tuhan, baik di saat ini dan seterusnya, di setiap hidup kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami ingin menunjukkan sembah kami kepadamu. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, terlalu banyak hal yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami bersyukur. Kalau sampai dengan detik ini Tuhan kami ada di hadapan, ini bukti kasih-Mu, ini bukti penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Mari Bapa, tolong kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjelaskan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau memberi pengertian-pengertian yang dalam bagi kami Tuhan, sehingga dari firman-Mu ini kami peroleh kekuatan baru Tuhan. Kami peroleh pengetahuan baru, dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami di pagi hari ini. Inilah hati kami yang telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sukacita bagi kita semua. Salam. Saya merasa berbahagia karena Tuhan mengizinkan kita, saya terutama, masih ada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur. 2 minggu yang lalu saya terkejut dengan seorang teman yang mau dibilang kami ini kembar. Karena di kantor ini kami sering dipanggil nama terbalik. Dan dia sudah pergi 2 minggu yang lalu. Teman baik bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun kami bersama-sama. Disitulah saya merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasih, mungkin saya tidak ada hari ini. Saya mungkin sudah kena darah tinggi dan mati cepat. Kalau saya renungkan betapa saya tidak mengerti, sekitar tahun 2023-2024 itu kami makan seperti rasanya mau mati, apalagi lihat daging berkilo-kilo. Kalau seidipan itu berkilo-kilo. Kami berdua dulu waktu menghadap, 1 orang 1 kilo. Sebelum di perjalanan kami makan ketimun, katanya supaya mencegah darah tinggi. Itu baru pembukaan, belum yang nanti tambahannya. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan membangun kesadaran itu dalam diri saya sehingga bisa mengurangi, dan bahkan hari ini saya sudah langsing. Bapak Ibu kalau masih ingat 2009 saya pertama masuk di GBI Sesali, berat masih kurang lebih 100 kilo. Karena lama, sekitar belasan tahun saya beratnya 101 kilo. Dan hari ini tinggal 80 lebih, masih di bawah 90. Puji Tuhan, artinya ini catatan sejarah. Bagaimana Tuhan membangun kecerdasan yang datang dari Tuhan sehingga kita dapat mengerti. Banyak orang tahu tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak memahami benar. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121. Kalau tidak salah ini khotbah yang ketiga.
Setelah Pak Rektor dan Pak Gembala dan saya yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 1 sampai ayat 8. Karena ayat singkat kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Di bawah perikop Tuhan penjaga Israel, ayat pertama pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Kita tetap pada tema menapaki jejak dalam iman. Menapaki jejak dalam iman menuju hari esok yang penuh misteri. Jadi saya penggal jadi dua. Menapaki jejak dalam iman itu penggalan pertama. Menapaki jejak dalam iman. Dan penggalan kedua menuju hari esok yang penuh misteri. Kata orang tidak kenal tidak sayang. Kalau begitu kita harus memahami arti. Walaupun mungkin secara umum kita memahami, tetapi karena ini khotbah tematik, kita harus mengerti dengan benar tema ini supaya kita jangan salah persepsi, jangan salah sangka, tidak menerjemahkan menurut pemahaman sendiri-sendiri. Karena itu saya ingin mengajak kita mengerti apa artinya jejak, karena tema kita itu menapaki jejak. Saya ada fotonya, tetapi saya lupa kirim di, coba nanti saya buka, saya kirim di grup. Kalau Bapak Ibu sering melihat di pasir yang air laut baru naik terus kembali lagi pasirnya bersih, rata. Kemudian ada seseorang yang menginjakkan kaki di situ, kemudian terlihat ada bekas telapak, becak injakan, itu yang disebut tapak. Saya coba untuk kita memahami. Menapaki jejak. Jadi setapak demi setapak. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh tema ini adalah kita tidak berjalan secara bebas. Seperti di dalam gereja ini kan tidak ada bekas tapak kaki. Kita bisa mondar-mandir, keliling, jalan mau lewat mana saja bisa. Tetapi yang disebut menapaki jejak itu ada langkah yang sudah ada, dan kita akan menaruh langkah di setiap jejak itu. Pertanyaannya, langkah siapa yang kita akan ikuti? Mungkin di depan kita ada banyak jejak kaki, tapi jejak kaki siapa yang akan kita ikuti? Kenapa harus mengikuti jejak kaki? Kenapa kita tidak melangkah saja bebas? Kenapa harus ikut jejak? Kalau kami di laut, kalau yang masih muda mungkin tidak tahu lagi laut. Kalau kami di kampung itu ada laut. Jadi
Ada tempat-tempat yang kalau kita injak di situ, ada seseorang jalan terlebih dahulu, kita akan benar injakan kaki tepat di situ. Kenapa? Kalau di sebelahnya bisa ada batu karang, bisa ada benda tajam, ada landak. Tahu landak seperti bulatan seperti itu, ada jalurnya banyak hitam. Itu kalau injak itu bisa bengkak karena durinya tidak bisa dikeluarkan. Jadi karena ada banyak ranjau di laut itu, jadi kalau kita melangkah, karena kita belum pengalaman, jadi orang tua yang jalan terlebih dahulu, kita akan ikut jejak. Supaya apa? Kita jangan injak salah. Kembali lagi pertanyaannya, jejak siapa yang akan kita ikuti? Di dalam bacaan kita dari kitab Mazmur ini, Mazmur Daud, apakah jejak Daud yang kita ikuti? Secara ringkas saya ambil, Daud itu berkenan di mata Tuhan sejak muda. Daud menjadi prajurit yang handal. Daud pernah jatuh dalam dosa. Daud menjadi raja di masa dewasa usia 30 sampai 70 tahun. Saya kasih tambahan happy ending. Sampai akhir hidupnya sangat terpuji. Dari bacaan ini, kenapa Daud menulis? Saya coba menggali, kenapa Daud menulis? Tuhan adalah pertolonganku. Pada waktu itu Daud dikejar Saul untuk dibunuh. Daud pernah direncanakan oleh Saul untuk membunuhnya di medan perang. Saul itu raja yang dipilih oleh Tuhan dan kemudian mendukakan hati Tuhan. Apakah jejak Saul yang akan kita ikuti? Yang ketiga, bangsa Israel. Jadi ada 3 tokoh dalam bacaan ini. Yang ketiga adalah bangsa Israel. Mereka menyanyikan syair pada saat siarah, menjadikan Mazmur ini penyemangat dalam perjalanan. Jadi mereka hanya menyanyikan itu sebagai lagu yang bisa memberi mereka semangat ketika di perjalanan siarah. Apakah kita akan mengikuti jejak bangsa Israel, menyanyikan lagu itu atau menyanyikan syair kepada Tuhan itu hanya sebagai sebuah penyemangat ketika kita sedang sedih, kita sedang dalam persoalan? Apakah sebatas itu seperti bangsa Israel? Jadi kita sudah memahami artinya jejak. Yang kedua artinya iman. Saya rangkum di sini bahwa iman itu memiliki 3 unsur. Maksudnya iman yang sejati. Unsur yang pertama adalah mempercayai atau meyakini sepenuh hati. Jadi dari dalam hati dulu dimulai. Orang bisa bimbang hati. Orang bisa hatinya ragu-ragu. Tidak jelas, kadang percaya, kadang tidak percaya. Jadi yang pertama, unsur yang pertama, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Unsur yang kedua, mengucapkan dengan lisan, dengan mulut. Bagaimana ucapan itu menunjukkan iman? Dari perkataan yang kita ucapkan dapat menunjukkan kita beriman atau tidak. Misalnya berkata kotor. Kalau saudara beriman, apakah pantas saudara berkata kotor? Dari ucapan akan kelihatan saudara beriman. Yang ketiga, mengamalkannya dengan perbuatan. Apa yang kita lakukan dapat menunjukkan kita beriman atau tidak. Jadi bukan saja dalam hati, bukan saja ucapan, tapi perbuatan harus menunjukkan orang beriman. Memenuhi ketiga unsur itu baru yang namanya beriman. Kalau baru dalam hati belum sejati, itu baru permulaan. Belum sampai ucapan, belum sampai perbuatan. Jadi
menapaki jejak dalam iman itu iman yang sejati. Bukan imannya hanya kata-kata saja, bukan iman yang hanya dalam hati saja, tetapi iman harus dapat ditunjukkan di dalam perbuatan. Jadi kalau kita menapaki jejak itu harus dengan iman yang sejati. Saya percaya kita semua mengerti apa arti hari esok. Hari Senin bisa esok, minggu depan bisa esok, tahun depan bisa esok. Hari yang belum sampai, itu namanya hari esok. Kemudian artinya misteri. Misteri atau rahasia atau tersembunyi. Artinya sesuatu yang melampaui kemampuan manusia untuk memahami atau mengetahui. Melihat sebelum waktunya tiba. Kita tidak bisa melihat. Itu yang disebut misteri. Misalnya pekerjaan, kita akan kerja apa besok lusa kita tidak tahu. Nanti kita akan menekuni pekerjaan apa. Kadang-kadang kita sekolah ini seolah-olah kita akan bekerja di situ, belum tentu. Saya juga heran, saya kuliah matematika tetapi kerjanya jadi pegawai administrasi di pemerintah, bukan tenaga pengajar atau edukatif. Padahal kan sekolahnya begitu. Belum tentu, kita tidak tahu. Itu namanya misteri. Jodoh kita tidak tahu. Siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita nanti? Itu misteri, rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kadang-kala kita menggebu-gebu mau menikah dengan si A, si B, ternyata tidak jadi. Saudara, kalau tidak jadi jangan kecewa, putus asa. Bukan jodoh. Kadang-kala kita mau berjalan mengikuti mau sendiri. Kalau demikian, bagaimana Daud menghadapi hari esok yang penuh misteri atau penuh tanda tanya? Ada 3 poin dari bacaan ini yang saya kutip. Yang pertama adalah histori. Tuhan adalah penolongku. Hari kemarin adalah cermin hari esok. Maksudnya begini, ketika Tuhan menolong kita di hari kemarin, Tuhan yang sama akan menolong kita di hari esok. Apapun misterinya tidak jadi masalah. Yang penting Tuhan ada bersama. Daud sangat memahami hal ini. Makanya dia mengatakan Tuhan adalah penolongku. Dari mana dia tahu kalau Tuhan penolongnya? Di hari kemarin, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Bahkan mungkin dia merindukan sepanjang hidupnya, Tuhan terlalu banyak menolongnya. Karena itu Daud berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Jadi ada suatu kesadaran dari dalam dirinya. Ini pengakuan, bukan ajakan. Ini pengakuan. Daud berkata Tuhan penolongku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari ini menyadari bahwa Tuhan penolong kita? Daud percaya kalau hari-hari yang lalu bagaimana dia harus menjadi gembala dengan susah payahnya menggembalakan, ada binatang buas, ada pencuri dan sebagainya. Saudara, kalau saya waktu jadi gembala masih kecil, yang kita takutkan yang pertama adalah anjing. Kalau ada domba kecil, kalau kami paling banyaknya domba. Kalau ada domba kecil atau domba yang sudah hamil dan mau melahirkan, itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ketika dia melahirkan, anjing ikut dia dan makan domba yang baru lahir. Kalau di tempat kami tidak ada singa, yang ada itu anjing liar atau babi hutan yang sudah talinya panjang
tetapi kurus, bulunya panjang. Bagaimana Daud harus menjaga domba gembalaannya supaya jangan diterkam oleh binatang buas. Adakala hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menghadapinya, tetapi rasanya kok tiba-tiba kita bisa. Saya pernah mengalami hampir celaka 2 kali. Satu kali hampir menabrak seorang anak kecil yang melanggar jalan di belakang ruang mayat rumah sakit WC Halis. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saya harus putar setir hanya sebentar dan saya naik motor dan anak itu tidak tertabrak, padahal dia melintas di depan saya. Saya ingat sekali sampai hari ini. Dan satu kali lagi naik mobil pulang dari Soe, karena saya lihat sopir yang membawa, saya bilang sudah Kak, sudah lelah, biar saya bawa. Jadi saya ngebut kira-kira kecepatan 100 km. Sudah saya bawa dari kira-kira Turun Camplong. Begitu sampai di Deker, perbatasan Tarus dengan Lasiana, tiba-tiba ada tumpukan pasir yang tinggi. Saudara, itu setengah dari jalan itu. Saya tiba-tiba patah setir, ini habis ke kanan, kemudian putar lagi ke kiri. Itu kemampuan yang di luar kemampuan diri saya. Saya sangat mengerti bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh manusia kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Kecepatan 100, saya hafal persis kilometer kecepatan itu 100. Karena itu jalan lurus sudah dari Tarus dan sekitar jam 3 pagi. Rupanya mungkin tengah malam ada trek yang tumpah pasir, bukan yang turunkan pasir di situ. Ya rasanya kalau kami naik pasir itu pasti terbalik. Ini hal-hal yang membuat saya yakin bahwa ada tangan yang lain yang menolong saya waktu itu. Tangan yang tidak bisa dilihat, tetapi menggerakkan saya untuk memutar setir. Amin. Saudara, kalau kita ingat pertolongan Tuhan di hari kemarin, maka kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Makanya poin yang pertama saya kasih catatan dalam bahasa Inggris disebut history. Jadi bagaimana Tuhan menyertai kita, menolong kita, itu ada historinya. Dan itulah yang membuat kita tidak lupa. Dan kita akan mengatakan Tuhan adalah penolong. Poin yang kedua adalah trust atau keyakinan. Tuhan adalah kekuatanku. Semua orang pernah merasakan yang namanya bimbang, gelisah, dan rasa takut. Apalagi yang namanya masa depan. Semua orang ini dakdikduk. Bukan lagu itu ya. Dakdikduk dalam hati. Ini bagaimana ini? Semua orang sudah kerja, beta belum. Semua orang sudah jodoh, beta belum. Wih, but-but, hati but-but. Itu manusiawi, wajar karena kita manusia. Tetapi di suatu ketika, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, ketika anak saya sedang ada di bangku, disakit. Saudara, sampai saya pikir seperti rasanya tertekan sekali karena saya tidak bisa ada di situ.
Ada rasa gelisah, ada rasa takut. Saya merenungkan bagaimana saya memang terus berdoa. Namanya rasa bimbang, rasa takut, gelisah. Bagaimana? Saudara tahu, dengan peristiwa itu saya mengerti satu hal yang datang, saya percaya datang dari Tuhan. Ketika merasa gelisah, merasa takut, merasa khawatir, itu adalah tanda atau isyarat. Tanda atau isyarat dari Tuhan bahwa Dia sedang memanggil kita. Mari, engkau yang bimbang, engkau yang ragu, datang kepadaku. Itu yang membuat kita jadi kuat. Bukan sekedar berdoa ucap Tuhan tolong, bukan. Tetapi ketika pengertian itu datang, setiap keraguan datang, saya datang kepada Tuhan dengan pengertian bahwa Tuhan sedang memanggil saya. Mari datang kepadaku. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhan sedang memberi isyarat, memberikan tanda. Tuhan tidak berkata-kata seperti saya ini, tetapi Tuhan memberikan isyarat, memberikan tanda. Kalau begitu bersyukur kalau saudara mengalami persoalan dalam hidup. Bersyukur kalau ada sesuatu yang membuat engkau gelisah, merasa takut dengan masa depan, dengan apapun engkau merasa takut. Bersyukur, ternyata itu isyarat atau tanda dari Tuhan bahwa Ia sedang memanggil. Mari datang kepadaku. Lama sekali saya baru mengerti. Saya sudah tahu kalau ragu-ragu, kalau bimbang, gelisah, takut, dan berdoa. Tetapi kenapa saya harus berdoa? Saya baru mengerti bahwa itu isyarat, tanda dari Tuhan yang sedang memanggil kita. Amin. Amin. Poin yang ketiga, secure atau merasa aman. Tuhan adalah penjagaku. Perjalanan hidup yang panjang dan harus menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan hidup, sakit, penyakit, pro kontra dalam rumah, pro kontra dalam keluarga, pro kontra di tempat kerja yang tidak nyaman, lingkungan di sekitar tidak mendukung. Bahkan kita harus berperang dengan kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi pikiran kita dan dapat melemahkan kita secara fisik dan secara mental atau psikis. Karena itu kita membutuhkan penolong. Kita membutuhkan orang yang memberi rasa nyaman, yang memberikan rasa nyaman. Seperti kalau security kan satpam, dia menjaga supaya aman. Kita butuh Tuhan yang menjaga kita. Kenapa butuh Tuhan? Mungkin ada seseorang, saudara, kami tidak pernah berpisah untuk pergi seorang diri. Pengalaman pertama anak kami harus dia berangkat seorang diri, pergi seorang diri, pulang juga seorang diri. Tidak ada yang menemani. Lalu siapa yang jaga dia? Kalaupun kita ada di sebelahnya, kita tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Secepat kilat. Katakan kita sedang jalan bersama. Ketika salah satu terantuk dan dia jatuh, kita juga tidak bisa mencegah untuk dia tidak jatuh. Kita hanya bisa mengangkatnya setelah melihatnya jatuh. Artinya apa? Kita tidak bisa memberi pertolongan. Kita tidak bisa menjaga seperti Tuhan menjaga. Mungkin kita merasa aman ketika ada orang banyak. Saya coba kirim ini ilustrasi. Di grup
Bapak Ibu yang belum ada di grup, minta di admin untuk masuk grup. Saya kasih ilustrasi. Lembar yang pertama ada meja makan. Di situ ada 2 meja makan. Sebenarnya bisa banyak. Ketika saudara memiliki banyak harta, saudara sedang diberkati secara jasmani, akan ada banyak orang di sekitar saudara. Akan ada banyak orang. Ketika dalam dirimu ada sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat buat orang lain, akan ada banyak orang yang ada di sekitar. Yang kedua, ada 8 orang yang sedang berjalan beriringan bersamamu. Tetapi ada penghalang yang masih jauh di depan. Kelihatannya kecil tantangan itu. Ada misteri di balik tantangan. Karena masih jauh tantangannya, masih banyak orang yang bersamamu. Lembar yang ketiga, tinggal 4 orang. Tantangan semakin dekat, dan tantangan itu tinggi dan besar. Tantangannya rumit. Tinggal 4 orang. Lembar yang keempat, engkau tinggal seorang diri. Ada banyak tantangan di depan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang lebar, ada yang sempit. Itulah ibaratnya tantangan yang ada di depan kita. Dan tidak ada seorang pun yang bersama dengan kita. Kalau keadaan baik-baik, saudara diberkati, banyak orang yang akan ada di sekitar kita. Tetapi di lembar yang keempat, engkau tinggal seorang diri, menghadapi semua tantangan yang ada di depan yang penuh misteri. Hanya Tuhan yang akan ada, dan selalu ada, dan selamanya ada. Amin. Kalau saudara pernah merasakan seorang diri ketika menghadapi persoalan seperti ilustrasi ini, ada banyak tantangan. Apakah kita akan takut dengan tantangan itu? Saudara tidak perlu takut dengan tantangan. Karena apa? Tantangan itu merupakan isyarat dari Tuhan yang sedang memanggil saudara. Mari datang kepadaku. Apapun tantangannya, apapun kenyataan, setelah sampai di misteri itu, akan kita berhadapan dengan namanya kenyataan, realita. Apapun realitanya, mau menyenangkan, mau menyedihkan, menyusahkan, apa saja realitanya, kita akan tetap bersyukur karena Tuhan beserta kita. Kita akan melihat Tuhan, bagaimana Tuhan membawa kita melewati tantangan itu, bagaimana kita menghadapi realita kehidupan. Tuhan kita berjanji setia. Masihkah saudara ragu untuk menghadapi 2025? Orang bilang ekonomi akan sulit di 2025. Orang bilang, apakah saudara khawatir? Tidak. Ada bencana, apa namanya, bencana alam itu yang besar-besar yang akan terjadi. Banyak orang mempersiapkan diri, berjaga-jaga,
Dia menyiapkan segala fasilitas kalau itu terjadi Megatrans. Wah, itu sudah viral tuh Megatrans. Apakah saudara tidak khawatir? Semua manusia pasti khawatir. Tapi yang membuat kita kuat bahwa Tuhan ada. Kalau pun mau mati hari ini, mati sudah tuh apa? Siapa mencegah kematian? Tidak ada. Tapi kalaupun Megatrans itu ada, Tuhan bilang tidak sekarang, nanti kita akan melewati Megatrans. Orang bilang kesulitan ekonomi 2025, ekonomi yang paling sulit pasca Covid di 2025. Yang penting Tuhan ada bersama. Yes. Bagaimana kita melihat Tuhan bersama kita? Bapak Ibu masih ingat tahun 2020, 2021 kita datang gereja pakai masker. Ada orang kaya yang mati karena Covid. Saudara masih ada sampai hari ini melewati Covid yang sangat seram, sangat menyeramkan, menakutkan. Hari ini kita masih ketemu, besok kabar kematian tadi malam dia meninggal. Sangat menyeramkan. Tapi hari ini kita ada. Tuhan menunjukkan penyertaannya bagi kita. Amin. Jadi syarat untuk menghadapi misteri di hari esok menggunakan iman yang sejati. Iman yang sejati seperti apa? Harus dengan segenap hati. Perkataan kita menunjukkan kalau kita beriman. Perbuatan kita harus menunjukkan perbuatan orang beriman. Dengan demikian kita akan menghadapi hari esok, menghadapi misteri-misteri yang ada di balik semua persoalan tantangan yang akan kita hadapi dengan tenang. Karena kita memiliki. Artinya apa? Poin di sini untuk mencapai apa yang tadi kita dengar, syarat mutlak iman yang sejati. Kalau kita masih ada di unsur pertama dalam iman, tambahkan unsur yang kedua. Kalau kita sudah memenuhi dari keyakinan dalam hati dan perkataan-perkataan kita, lengkapi dengan perbuatan. Dengan melakukan iman yang sejati, kita akan berjalan dengan tenang, dengan berdiri tegak, dengan penuh percaya diri. Orang belum datang masalahnya sudah stres. Kalau kita datang sudah masalah di depan pun kita tetap tenang. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya, Allah yang setia. Amin. Kita memiliki histori bagaimana perjalanan hidup kita sampai hari ini. Kita telah mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut di masa depan? Tentu firman Tuhan hari ini memberikan keyakinan yang kuat, trust bagi kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada perlindungan, security. Tuhan yang menjaga kita. Dan ketiga poin ini, kita siap menghadapi masa depan, menghadapi tahun 2025 dan menghadapi apapun dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang bisa sampaikan. Saya percaya Tuhan yang punya firman memberikan pengertian yang lebih dalam, yang membuat kita sanggup untuk melakukannya. Jangan berhenti yakin di dalam hati. Mari kita nyatakan diri di hadapan Tuhan bahwa kita sedang siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Engkau terlalu luar biasa bagi kami. Engkau penolong kami yang setia. Engkau memberi kekuatan bagi kami.
Engkau membangkitkan kepercayaan yang tinggi di dalam diri kami, karena Engkau ada bersama kami. Engkau memberi penjagaan yang sempurna siang dan malam. Engkau menjaga kami. Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, karena Engkau Tuhan, Engkau Allah. Engkau bukan manusia yang terbatas dengan waktu, dengan tenaga yang terbatas, yang bisa lelah, bisa capek. Engkau Allah kan. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang menjadikan kami. Engkau yang memelihara kami, yang membuat kami ada di bumi ini. Dan sampai hari ini Engkau memelihara kami. Ini histori yang tidak pernah bisa dihapus di hidup kami. Ada banyak pengalaman, ada banyak sejarah di hidup kami, ketika kami harus menghadapi persoalan-persoalan yang besar bagi kami, tetapi Engkau membawa kami, berjalan bersama dengan kami, melewati persoalan itu. Terima kasih Bapa. Walaupun banyak orang di sekitar kami, mereka tidak sanggup menolong kami seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Bila hati kami yang penuh ucapan syukur ini Tuhan, akan kami buktikan di hadapan-Mu bahwa kami akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan dan pertolongan dari kami pasti bisa melakukan kesukaan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, kami berdoa. Amin.